Halo, salam kenal. Saya Marta yang akan menemani teman-teman sekalian untuk belajar lebih dalam tentang tes intelijensi umum. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan beberapa soal nih teman-teman untuk kita bahas bersama. Langsung aja yuk kita ke soal yang pertama. Baik, kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu kita dihadapkan oleh sebuah persamaan linear, yaitu 2AB dikurang 6A sama dengan 4. Berapakah nilai dari persamaan AB dikurang 3A? Nah, di sini kita ada beberapa pilihan ya. Yang pertama A 2, B 4, C 8, D 16 atau E 20. Teman-teman, kita sebelum menjawab soal ini tentunya perlu menganalisa terlebih dahulu apakah persamaan yang diminta ini bisa langsung kita penuhi atau memiliki keterkaitan dengan persamaan yang sebelumnya. Di sini terlihat sangat jelas ya teman-teman ya bahwa persamaan yang diminta ini adalah uraian dari persamaan yang diberikan. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu persamaannya, 2AB dikurang 6A sama dengan 4. Kemudian persamaan 2AB dikurang 6A ini kita akan ubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu 2 dalam kurung AB dikurang 3A sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nih konsepnya teman-teman ya. Kita sudah dapat AB dikurang 3A. Kita sudah dapat bentukan dari persamaan yang diminta. Maka kita harus menghilangkan angka 2 atau kita harus membiarkan AB dikurang 3 ini berdiri sendiri, tidak ditemani oleh konstanta manapun. Maka dari itu kita harus membagi angka 2 ini dengan angka 2 sehingga hasilnya 1. Nah, konsep dari persamaan linear ini apabila ruas sebelah kiri kita bagi dengan 2, maka kita juga harus membagi ruas yang sebelah kanan dengan angka 2. Jadi untuk persamaan 2 dalam kurung AB dikurang 3A sama dengan 4, kita akan bagi dengan 2 sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga hasilnya yang tersisa AB dikurang 3A sama dengan 2. Wah, ternyata sudah sesuai dengan pernyataan yang diminta, persamaan yang diminta gitu ya. AB dikurang 3A sama dengan 2. Jawabannya adalah A. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Masih di persamaan linear, 123AB dikurang 4 sama dengan 344. Ditanyakan di sini, berapakah nilai dari 369AB? Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya bayangannya begitu ya. Untuk 123AB menuju ke 369 tentunya kita harus kalikan dengan angka 3. Tapi tentunya secara bertahap ya teman-teman, karena dalam suatu persamaan apabila pada ruas kiri masih terdapat konstanta, maka konstanta itu harus kita hilangkan untuk bisa mendapatkan nilai dari variabel dalam persamaan tersebut. Nah, kita tuliskan kembali ya. Ayo teman-teman, kita harus membiasakan jika kita menyelesaikan suatu persamaan, kita harus menulis kembali persamaan tersebut untuk kemudian kita akan uraikan sehingga mendapatkan hasil dari yang kita inginkan. Dalam hal ini kita tuliskan kembali 123AB dikurang 4 sama dengan 344. Nah, dalam hal ini lihat teman-teman, di sini ada angka 4 yang berada di ruas sebelah kiri yang menjadi konstanta, dan itu harus kita hilangkan untuk bisa mendapatkan persamaan yang bervariabel saja di ruas sebelah kiri. Jadi peraturannya nih, kalau persamaan linear, seandainya ruas yang di sebelah kiri itu kita tambahkan atau kita kurangkan atau kita bagikan, kita kalikan, maka kita juga harus adil kepada ruas yang di sebelah kanan. Di sini persamaannya kita tuliskan menjadi 123AB dikurang 4 ditambah 4 agar konstanta 4 ini tidak lagi berada di ruas sebelah kiri. Maka sama dengan 344 kita juga tambahkan 4. Berarti di sini kedua ruas ditambah 4. Ya teman-teman ya. Jadi hasilnya 123AB sama dengan 348. Kemudian
Nah, ini sudah terbentuk nih 123 AB, yang diminta adalah 369 AB. Maka 123 AB kita kalikan 3 sama dengan sebelah kiri kan tadi kita kalikan 3, berarti sebelah kanan kita harus kalikan 3 juga. 348 dikalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 369 AB sama dengan 1044. Wah, nemu nih jawabannya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah C. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Soalnya, Rahmat menjual barang dagangan seharga Rp60.000 dan memperoleh laba 25% dari harga belinya. Besarnya laba yang diperoleh Rahmat adalah, nah di sini berarti yang ditanyakan adalah laba atau untung yang diperoleh oleh si Rahmat. Teman-teman, jika kita menemukan soal cerita seperti ini, kita harus ambil inti dari yang diminta oleh soal, begitu ya. Besarnya laba yang diperoleh Rahmat, berarti berapa untung yang diperoleh oleh Rahmat. Kita akan buat, dan teman-teman sudah tahu bahwa rumus dari laba atau untung adalah harga jual dikurang dengan harga beli, atau merupakan selisih dari harga jual dikurang harga beli. Nah, tadi ini teman-teman bahasanya itu laba yang diperoleh adalah 25% dari harga beli. Kita bisa sederhanakan bahasa ini menjadi 25/100. 25% itu adalah 25/100 teman-teman. Berarti kita sederhanakan 25/100 itu sama-sama kita bagi dengan 25, yaitu 1/4. Makanya di sini saya tuliskan 1/4 dari harga beli. Nah, ikuti ya, rumusnya di atas itu laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Berarti laba itu adalah 1/4 dari harga beli. Makanya langsung saya tuliskan ya di sini 1/4 dari harga beli sama dengan harga jualnya tadi 60.000, maka saya tuliskan 60.000 dikurang dengan harga beli. Ini sebenarnya bentuknya seperti penjumlahan biasa ya teman-teman ya, dimana 1/4 harga beli kita tambahkan dengan harga beli ya, karena harga belinya tadi berada di ruas sebelah kanan dan sifatnya itu negatif. Maka untuk menghilangkan harga beli yang di sebelah kanan akan kita tambahkan dengan harga beli juga. Nah, sebelah kanan kan tadi kita tambahkan harga beli, berarti kita juga harus adil ke ruas yang di sebelah kiri. Berarti di sebelah kiri juga kita buat tambah harga beli sama dengan 60.000. Kemudian 1/4 harga beli ditambah harga beli. Di sini kita umpamakan harga beli ini seperti variabel ya teman-teman ya, 1/4 X misalnya ditambah dengan X. Nah, di mana X ini merupakan 4/4 dari harga beli. 4/4 kan 1 ya teman-teman ya, tapi biasanya angka 1 tidak pernah dituliskan di situ ya. Maka sama dengan 60.000. Sehingga 1/4 ditambah 4/4 sama dengan 5/4. Ya, 5/4 harga beli sama dengan 60.000. Kemudian kita dapatkan harga beli sama dengan 60.000, kita bagi 5/4. Nah, sifatnya jika kita membagi suatu pecahan, maka dia akan terbalik di perkaliannya gitu ya. Berarti harga beli sama dengan 60.000 dikali 4/5 sama dengan 48.000. Teman-teman, ini masih harga beli, belum untung ya. Jadi kita sudah punya angka untuk harga jual dan harga beli. Maka laba, kita kembali ke rumus awal, laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Laba sama dengan 60.000 dikurang 48.000, yaitu 12.000. Jawabannya yang tepat adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Diketahui harga 3 buah buku sama dengan harga sebuah spidol, dan harga 5 buah spidol sama dengan harga sebuah tas. Jika harga sebuah tas adalah Rp150.000,
Maka harga sebuah buku adalah A. 5.000, B. 10.000, C. 4.000, D. 15.000, dan E. 20.000. Teman-teman, jika kita menemukan sebuah soal cerita seperti ini, maka kita hendaknya membuat ringkasan atau mengumpamakan variabel ya untuk bisa menyelesaikan pertanyaan seperti ini. Nah, kita akan misalkan harga buku dengan simbol X ya. Harga buku adalah simbol X, harga spidol kita simbolkan dengan Y, dan harga tas kita simbolkan dengan Z. Maka teman-teman bisa lihat sama-sama 3 buah buku sama dengan harga sebuah spidol. Berarti tadi buku itu adalah X, maka kita buat 3 buah buku menjadi 3X sama dengan harga sebuah spidol. Spidol tadi kita simbolkan dengan Y, maka dia kita buat menjadi 1Y karena sebuah spidol. Namun karena 1Y itu merupakan 1 dikali Y, maka kita akan hanya menuliskan Y saja. Kemudian pernyataan selanjutnya, harga 5 buah spidol sama dengan harga sebuah tas. 5 buah spidol. Spidol tadi adalah Y ya, berarti kita tuliskan 5Y. 5 buah spidol sama dengan harga sebuah tas. Tas kita simbolkan dengan Z. Kembali lagi teman-teman. Tas kita simbolkan dengan Z, sebuah tas 1Z. 1Z itu 1 dikali Z, hasilnya adalah Z. Makanya kita tidak pernah menuliskan 1Z 1Y dengan angka 1. Jadi tetap variabelnya saja ya. Kemudian jika harga sebuah tas adalah 150.000. Nah, di sini berarti harga tas tadi kita simbolkan dengan huruf Z. Maka Z sama dengan 150.000. Maka harga sebuah buku adalah harga sebuah buku berarti kita harus mencari nilai dari nilai ya, benar, nilai X ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus selesaikan dulu. Pertama sekali kita sudah mengetahui nilai dari Z yaitu 150.000. Maka kita harus mencari variabel yang langsung berhubungan dengan Z. Dalam hal ini adalah 5Y. Maka kita akan selesaikan secara bertahap. 5Y sama dengan Z. Kita tinggal masukkan saja nilainya ya teman-teman ya. Lanjutkan, 5Y sama dengan 150.000 karena tadi Z adalah 150.000. Nah, konsepnya kita harus meninggalkan variabel itu sendirian, teman-teman. Tidak boleh ada teman. Maka di sini dia masih ditemani oleh angka 5. Y masih ditemani oleh angka 5, maka angka 5 harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus bagi dia dengan angka 5 juga, karena 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, karena 5Y berada di ruas sebelah kiri dan kita bagi dengan 5, maka kita harus adil kepada ruas yang sebelah kanan. Sebelah kanan juga harus kita bagi dengan 5. Jadi 5Y sama dengan 150.000, sama-sama dibagi 5 ya, kiri dan kanan, hasilnya menjadi Y sama dengan 30.000. Y dalam hal ini adalah harga spidol. Jadi kita sudah punya 2 nih teman-teman infonya, harga tas 150.000 dan harga spidol 30.000. Y ya. Selanjutnya kita harus mencari persamaan yang berkaitan langsung dengan variabel Y, yaitu 3X sama dengan Y ya. 3X sama dengan Y, maka kita tinggal input nilainya, nilai Y-nya menjadi 3X sama dengan 30.000. Kembali lagi teman-teman, kita mau cari nilai X, berarti X itu harus kita tinggalkan sendirian, tidak boleh ada teman yang menemani. Maka dalam hal ini variabel X didampingi oleh konstanta 3. Jadi kita harus bagi dia dengan angka 3 gitu ya. 3X dibagi 3 sama dengan X atau 1X ya. 1X kita tetap tuliskan menjadi X. Sama dengan 30.000 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Tadi kan yang 3X kita bagi 3. Jadi kita harus adil ke ruas yang sebelah kanan. Kita bagi 3.
Hasilnya X adalah 10.000. Nah, X tadi merupakan harga buku. Sesuai ya teman-teman ya dengan yang ditanyakan pada soal, maka harga sebuah buku adalah sebesar X, yaitu sebesar 10.000 rupiah. Baik teman-teman, kita sudah lanjut ke soal nomor 5 ya. Diketahui harga sebuah kemeja sama dengan harga 2 buah kaos dan harga 3 buah kemeja sama dengan harga sebuah jas. Jika harga sebuah jas adalah 750.000, maka harga sebuah kaos adalah, ingat teman-teman, jika kita menemukan sebuah soal cerita seperti ini merupakan persamaan linear. Jadi kita harus meringkas informasi yang diberikan dalam bentuk variabel agar lebih mudah untuk menentukan harga atau menentukan nilai yang dipertanyakan pada soal. Baik ya, kita misalkan harga kemeja adalah variabel X, harga kaos adalah variabel Y, dan harga jas adalah variabel Z. Maka kita lihat ya, X sama dengan 2Y. Tadi X adalah harga kemeja. Harga kemeja sama dengan 2 buah kaos. Berarti kalau kaos kan tadi Y ya teman-teman ya, maka 2Y. X sama dengan 2Y. Selesai untuk pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, harga 3 buah kemeja sama dengan harga sebuah jas. 3 buah kemeja, dalam hal ini kemeja tadi X, berarti 3X sama dengan harga sebuah jas. Jas dalam soal ini variabelnya adalah Z, berarti 3X sama dengan Z. Jika harga sebuah jas adalah 750.000, nah kita sudah punya nih teman-teman nilai dari Z, yaitu 750.000 rupiah gitu ya. Maka harga sebuah kaos, nah kaos di sini variabelnya adalah Y, jadi kita diminta untuk menentukan berapa nilai Y. Kembali lagi teman-teman, diingat jika kita sudah mempunyai nilai untuk satu variabel, dalam hal soal ini adalah Z, maka kita harus menyelesaikan dari persamaan yang langsung berhubungan dengan variabel Z. Ya, di sini adalah 3X sama dengan Z. 3X sama dengan nilai dari Z tadi adalah 750.000. Nah, kita ingin menentukan nilai X, maka kita harus menghilangkan angka 3 yang berdampingan dengan X. Caranya adalah dengan dibagi dengan angka 3. Maka 3X dibagi 3 hasilnya X sama dengan, ingat kita sudah membagi ruas kiri, maka kita harus adil terhadap ruas kanan, yaitu 750.000 kita juga bagi dengan angka 3, sehingga didapatkan hasil X sebesar 250.000. Yang diminta tadi adalah harga sebuah kaos teman-teman, berarti kita belum selesai nih, kita masih mendapatkan harga sebuah kemeja. Nah, harga kemeja tadi adalah X, apakah X langsung berhubungan dengan Y? Sudah bisa kita tentukan? Sudah, yaitu kita ambil dari persamaan X sama dengan 2Y. X tadi adalah 250.000 sama dengan 2Y. Kemudian ingat kita ingin mencari nilai variabel dari Y, maka teman Y yang angka 2 ini harus kita hilangkan ya, kita bagi dengan 2. Kebetulan posisinya di sebelah kanan nih teman-teman, berarti kita harus bagi juga untuk ruas yang di sebelah kiri, dibagi dengan 2. 250.000 dibagi 2 hasilnya 125.000. Jadi Y atau harga sebuah kaos adalah sebesar 125.000 rupiah. Pilihannya di sini jawaban yang tepat adalah C. Nah, teman-teman, kita semua sudah selesai ya membahas 5 soal terkait dengan perhitungan numerik untuk tes intelijensi umum. Dan buat memperlancar teman-teman nih, saya punya soal tambahan buat teman-teman sekalian, bisa dihitung-hitung, bisa dipelajari, bisa dibahas, dan nanti silahkan dijawab di kolom komentar ya. Saya bacakan soalnya ya teman-teman ya. Harga 3 buah gantungan kunci dan 5 buah dompet adalah sebesar Rp180.000.
Jika harga sebuah dompet adalah 3 kali harga sebuah gantungan kunci, maka berapa harga gantungan kunci tersebut? Ada beberapa opsi. Yang di opsi A yaitu Rp15.000, opsi B Rp16.000, opsi C Rp18.000, opsi D Rp12.000, dan opsi E Rp10.000. Silahkan jawab teman-teman. Baik teman-teman semua, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Teman-teman, saya ada informasi ya untuk teman-teman semua yang ingin bergabung bersama Bisa CPNS, bisa langsung daftar paket SKD CPNS VVIP Batch 6, di mana teman-teman akan diajarkan langsung oleh mentor-mentor profesional di bidangnya masing-masing ya. Dan jangan lupa masukkan kode vouchernya. Semoga sukses buat kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.